Institut Agama Islam Darussalam (IAID) Ciamis adalah perguruan tinggi agama Islam yang menggabungkan pendidikan akademik dengan pendidikan kepesantrenan, yaitu Pondok Pesantren Darussalam. Pendidikan Tinggi Islam yang lahir pada tanggal 1 Juni 1970 ini sejak lama dipercaya pemerintah dan masyarakat untuk mendidik calon-calon sarjana ulama cendekia yang memiliki visi keislaman, keilmuan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Kepercayaan itu dibuktikan dengan jumlah ribuan alumni yang tersebar hampir di seluruh pelosok Nusantara dalam berbagai peran dan kedudukan. Pada awal berdirinya, IAID hanya memiliki satu fakultas, yaitu Fakultas Syariah. Kemudian, melalui usaha keras, saat ini telah ada 3 fakultas dan 1 program, yaitu Fakultas Syariah dengan program studi Ahwal Al-Syakhsiyah, Fakultas Tarbiyah dengan program studi pendidikan agama Islam dan program studi pendidikan guru madrasah ibtidaiyah, Fakultas Dakwah dengan program studi komunikasi dan penyiaran Islam, dan program pasca sarjana atau S2 dengan program studi pendidikan Islam. Sejak tahun 70-an, hampir rata-rata pengadilan agama di Indonesia ini, PA, KUA Ciamis, Soko, seluruh Jawa Barat, pasti insya Allah ada alumni Darussalamnya, IAID-nya, boleh cek ya. Dan guru-guru Kabupaten Ciamis minimal ada guru alumni atau ustadz dari alumni IAID, PAI-nya. Institut Agama Islam Darussalam ini adalah perguruan tinggi Islam yang berbasis pondok pesantren. Artinya sistem pendidikan dan pembelajaran yang berlaku di Institut Agama Islam Darussalam itu tidak terlepas dari ruh atau visi besar pondok pesantren Darussalam di dalam mengembangkan dan memperdalam ilmu-ilmu agama Islam melalui jalur akademik atau jalur ilmiah. Jadi Institut Agama Islam Darussalam ini merupakan kepanjangan tangan dari Pondok Pesantren Darussalam atau sebagai avant-garde Pondok Pesantren Darussalam di dalam mempelajari, memperdalam dan mengembangkan ilmu-ilmu agama Islam untuk kemaslahatan umat, bangsa, dan negara. Jadi para mahasiswanya pun terdiri dari berbagai latar belakang pendidikan, baik yang mereka berasal dari pondok pesantren maupun berasal dari sekolah umum. Tetapi ketika mereka sudah memasuki bangku kuliah, maka semuanya akan mengikuti mata kuliah atau pembelajaran yang sudah ditetapkan
dalam struktur kurikulum Institut Agama Islam Darussalam. Para lulusan Institut Agama Islam Darussalam ini diharapkan mampu memahami, menguasai, mengembangkan, dan menemukan kalau bisa ya teori-teori ilmu agama Islam yang modern yang lebih bisa dimanfaatkan untuk kesejahteraan umat, bangsa, dan negara. Adapun alumni Institut Agama Islam Darussalam yang saat ini sudah bertebaran di seluruh pelosok Nusantara, terutama di Jawa Barat, alhamdulillah telah banyak menunjukkan jati dirinya sebagai alumni IAID yang bisa mengamalkan ilmu yang mereka dapat di bangku kuliah dan bahkan sudah menempati posisi-posisi strategis baik di pemerintahan maupun di masyarakat. Dan alhamdulillah mereka juga tidak melupakan alma maternya dan mereka memberikan apresiasi juga perhatian atau atensi kepada alma maternya dengan berbagai cara. Kami wisudawan wisudawati merasa bangga mengenyam pendidikan di Institut Agama Islam Darussalam Ciamis yang telah melahirkan manusia unggul yang siap berkiprah di masyarakat demi pengabdian terhadap nusa bangsa dan agama. Salam Pramuka. Salam. Dengan penggalang baliknya karet dan kita Kurikulum Institut Agama Islam Darussalam Ciamis diarahkan pada pemberian pengalaman belajar yang berorientasi pada kompetensi yang telah ditetapkan. Menjadikan demokrasi itu benar-benar berjalan, maka bahwasanya akses menuju sekolah itu susah. Muatan kurikulum IAID Ciamis terdiri dari 4 unsur terintegrasi. Pertama, unsur yang membangun kemampuan dasar ilmu-ilmu keislaman yang tercermin dalam mata kuliah umum. Kedua, unsur yang berfungsi untuk mengembangkan kemampuan berpikir reflektif filosofis serta kehandalan metodologis dalam menghadapi problematika keagamaan dan kemasyarakatan yang tercermin dalam mata kuliah dasar keahlian. Ekonomi kita akan maju sedangkan yang mengelolanya saja bukan pada ahli. Benar kata saudari Siti Maisoro tadi, mungkin di sini instansi yang berkaitan adalah OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kalian atau teman-teman sendiri pro atau kontra tentang nikah siri? Dari fenomena-fenomena yang terjadi ya baik di kalangan artis. Ketiga, unsur yang berfungsi untuk mengembangkan spesialisasi program studi yang tercermin dalam mata kuliah keahlian. Nomor 1 tahun 174. Nah, kalau dalam pasal 2 ayat 2 yang disebut pernikahan yang sah itu ya pernikahan yang tercatat, otomatis kalau tidak tercatat itu tidak sah. Pernikahan secara nikah siri itu lebih maslahat daripada orang melakukan perselingkuhan. Nikah siri itu tidak sah menurut undang-undang karena tidak tercatat. Nah, maka undang-undang tersebut menurut saya tidak sesuai dengan undang-undang di atasnya, yaitu undang-undang dasar. Dan keempat, unsur yang berfungsi untuk memperkaya, melengkapi, dan mendukung kemampuan akademik dengan profesional mahasiswa yang tercermin dalam mata kuliah pilihan. Kuliah mau kemana nih? Nah, kan begitu, itu namanya perspektif.
Ya, inovatifnya mahasiswanya, dosennya, kemudian stafnya dan sebagainya ada inovasi-inovasi loncatan-loncatan enggak? Apakah hanya lateral, hanya cyclical gitu ya? Kalau lateral loncat-loncat, kalau cyclical itu ibarat jarum aja seperti alur ya, kayak pantare. Memutar dari jam 1, 2, 3 begitu aja. Apakah berarti loncatan dari jam 1 ke jam 3, jam 3 ke jam 5 bisa nggak seperti itu? Tidak usah, bisa. Kalau itu mau inovatif.